Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka terus mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dua pedoman pokok dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Alhamdulillah, saya tidak tahu jadwalnya siapa sebenarnya ini karena saya tiba-tiba di WA oleh Ustadz Adib ya. Biasanya saya pekan sebelumnya atau pekan pertama, cuman saat itu karena ada acara di luar, makanya kemudian digantikan oleh Ustadz Hamzah FK. Para ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir sebagian yang ikut kajian ini adalah aktivis dan simpatisan Hidayatullah, tentu saja kita sudah tidak asing atau sudah sering mendengar terkait dengan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman atau menjadi acuan lembaga ini melaksanakan berbagai macam hal yang sebagaimana kita lihat dan kita berada di dalamnya saat ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan fokus pada salah satunya terkait dengan surah yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang nantinya ini berkaitan erat dengan satu pertanyaan: kenapa dari sekian panjang perjalanan Nabi, khususnya prawahyu hingga Nabi Muhammad SAW itu bertahannuts di Gua Hiro, itu kemudian jawaban yang pertama kali Allah berikan adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini sebenarnya perlu kita tadabburi ya. Perlu kita tadabburi, perlu kita renungkan bersama. Kenapa kok bukan Al-Fatihah? Kenapa kok bukan Al-Ikhlas? Kenapa kok bukan surah-surah lainnya yang mungkin kita tahu banyak ayat-ayat lain yang masuk ayat prinsip pokok. Mungkin ada di antara kita mungkin yang sudah mengkaji, sudah membaca, mungkin mencari referensi, mencari sumber-sumber kenapa Allah menurunkan Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai jawaban atas keresahan, atas kontemplasi Nabi di Gua Hiro itu. Ini pertanyaan pertama, apalagi kalau kita sebagai guru di lembaga ini, guru, ustadz dan ustadzah, yang kita menjadikan ini sebagai landasan. Yang kedua, Kenapa Hidayatullah ini menamakan pendidikannya dengan PIBT, Pendidikan Integral Berbasis Tauhid? Landasannya apa? Kira-kira sore hari ini di waktu yang insya Allah cukup, saya akan mencoba memaparkan, menjelaskan kepada kita semuanya terkait dengan dua pertanyaan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tentu saja ini saya sampaikan secara terus terang bahwa ini adalah sebuah tadabbur. Ada juga landasan ayatnya atau hadisnya, tapi kemudian lebih banyak kepada refleksi dan tadabbur terhadap ayat 1 sampai 5 ini. Dari satu renungan yang coba kami lakukan, memang bisa saja kita langsung menjawab bahwa ya wis, itu sudah maunya Allah. Maunya Allah nurunkan ayat 1 sampai 5 kepada Nabi. Ngapain kita bertanya-tanya? Itu ibaratnya kalau kita mau simple. Nah, ibarat bahasa kita itu apa? Lari ke pojok, selesai. Tidak perlu diskusi, tidak perlu melakukan penelusuran. Ya wis, itu sudah maunya Allah. Allah menurunkan ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq itu. Nah, sehingga kalau demikian maka tidak terjadi namanya istilahnya pemikiran, proses perenungan tidak terjadi. Ya wis lah. Nah, itu yang disebut dengan takdir. Takdirnya begitu. Allah menurunkan ayat 1 sampai 5. Nah, dalam perjalanannya kemudian Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini kemudian menjadi sebuah fondasi yang sangat dahsyat yang melahirkan generasi as-sabiqunal awwalun. Ini yang perlu digarisbawahi sebenarnya. Apa sisi hebatnya dari ayat 1 sampai 5 ini hingga melahirkan generasi hebat yang kemudian Islam itu sampai kepada kita? Kan gitu kira-kira. Bayangkan kalau istilahnya Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu bukan sesuatu yang hebat yang bisa melahirkan, mengantarkan seseorang itu menjadi luar biasa, ya, memiliki kepribadian yang luar biasa, memiliki cita-cita yang luar biasa, luhur. Itu lahir dari salah satunya, pondasi pertamanya itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini belum berbicara sholat saat itu, walaupun secara syariah sholat itu juga sudah dilakukan, ya, bukan tidak ada sholat saat itu. Sudah ada, Nabi Muhammad SAW itu sudah melakukan sholat, hanya saja belum sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah urgensinya kajian kita sore hari ini, ya. Kalau kita lari ke pojok langsung, ya sudah, tidak usah kajian, ya itu sudah maunya Allah gitu. Tidak usah dikaji, tidak usah dibahas, tidak usah direnungkan, tadabburi, tidak usah. Tapi paling tidak dari refleksi yang coba kami lakukan, ada 3 nilai penting yang akan kita dapatkan dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini monggo karena ini bukan forum diskusi, monggo nanti ditadabburi juga oleh panjenengan semuanya di rumah masing-masing, apa betul yang disampaikan oleh Ustaz Amir. Ya. Nah, sehingga nanti panjenengan juga bisa menemukan nilai-nilai inti yang menjadikan sebuah generasi yang sebenarnya tidak diperhitungkan itu kemudian menjadi sangat diperhitungkan, ya, menjadi sangat diperhitungkan saat itu. Yang pertama, nilai-nilai fundamental yang Allah tanamkan, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali dari Al-Alaq ini adalah kepemimpinan dan manajemen. Masa tak? Monggo ini, ya. Dari mana Ustadz bisa menyimpulkan begitu? Dari ayat pertama yang berupa perintah, Iqra. Dalam urusan kepemimpinan yang paling pokok itu adalah perintah. Ya, dalam bahasa umumnya itu direktif, itu mengarahkan, memerintah, menyuruh. Ini dalam urusan manajemen, dalam urusan kepemimpinan, Allah itu sudah mengenalkan dirinya sebagai pemimpin. Allah itu sudah menyatakan dirinya, mengenalkan diri kepada manusia sebagai pengatur. Makanya yang pertama kali dimunculkan adalah Iqra, perintah. Kalau kita selama ini lebih fokus kepada konten membacanya, perintah membacanya.
Tapi saya coba melakukan tadabbur lebih dalam bahwa Allah itu memang sudah mau mengenalkan sejak pertama bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb, pengatur, penyuruh. Sehingga dengan demikian yang kemudian muncul pada diri kita, dipahami oleh kita semuanya adalah bahwa kalau Allah sudah mengenalkan dirinya sebagai pemimpin, sebagai pengatur, pengendali semuanya, maka sesungguhnya kita ini adalah abdun yang dikendalikan, yang diatur, ya, yang diatur dan lain sebagainya. Ya. Kalau dalam istilah kita kan pernah nonton film komando. Komando itu apa? Perintah. Ya. Kalau dalam struktur ketentaraan militer itu kan perintah itu kan penting. Nah, perintah itu harus siap Pak. Pokoknya semuanya siap Pak. Mau disuruh ke timur siap Pak. Tidak ada istilah tidak ada istilah kemudian ntar dulu, tak pikir dulu Pak. Kan dalam dunia militer seperti itu, semuanya adalah siap Pak. Maka kalau kita mentadabbur ini akan kita dapatkan pertama kali Allah itu sudah mengenalkan tentang kepemimpinan. Maka kenapa kemudian para sahabat itu kemudian memposisikan Nabi itu sebagai representasi Allah di muka bumi, itu ketaatan mutlak kepada Nabi. Tentu kalau di sekarang adalah bukan ketaatan mutlak ya, karena kita tidak ada yang selevel Nabi, tidak ada yang selevel Rasul ya. Nah, jadi ini yang coba kami tadabburi dan ini yang kami temukan bahwa Allah itu sudah memposisikan diri sejak awal sebagai pengatur, pengendali, sebagai pengatur, sebagai pengendali dan lain sebagainya. Yang intinya adalah Allah itu adalah Al-A'la, Maha Tinggi, sehingga manusia itu adalah yang diatur, yang diatur. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kenapa Allah menggunakan Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berupa perintah pertama kali itu? Karena dari tadabbur yang coba kami lakukan juga adalah bahwa berhala yang selama ini disembah itu orang bisa ngomong. Artinya komando itu harus berupa omongan. Kamu ke sana. Kamu jangan melakukan ini, kamu jangan melakukan itu. Itu harus tersampaikan. Sedangkan berhala utamanya 3 berhala utama itu Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza itu kan tidak bisa ngomong, tidak bisa memberikan komando. Ya. Kan dalam beberapa ayat di Al-Qur'an itu la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Berhala-berhala itu la yasma' tidak bisa mendengar, wala yubasir tidak bisa melihat, wala yuni angka syai'a tidak berpengaruh apa-apa terhadap kamu. Apalagi berbicara, ngomong aja enggak gitu. Ngomong enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar ya. Maka kemudian itu salah satunya, Masya Allah, ternyata luar biasa sekali. Allah itu mengenalkan pertama kali, dan inilah yang disebut dengan nilai-nilai dasar dalam kehidupan, di mana kepemimpinan itu tidak hanya dalam sebuah komunitas kecil sekalipun, yakni rumah tangga. Seyogyanya memang adalah kepemimpinan itu jalan memang. Sebagai kepala keluarga, dia berperan memerankan diri sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat, ditetapkan itu untuk diikuti. Makanya kan kalau dalam sholat wa idza kabbara fakabbaru. Jika imamnya takbir, makmumnya takbir. Jangan nanti takbirnya belakangan. Kan tidak ada istilah begitu. Tidak ada istilah begitu. Ya, wa idza raka'a faraka ya. Jika imamnya ruku, maka imamnya juga ruku. Nah, ini nilai pondasi atau fundamental yang pertama yang coba kami tadabburi dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa? Karena masyarakat yang terpimpin itu memang lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat yang tidak terpimpin. Ya. Maka kemudian kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam sebuah komunitas. Sangat sentral. Makanya kalau
di mana-mana itu posisi ketua, kepala itu ya tentu dengan dua dinamikanya ya. Kalau di lembaga ini kan dinamikanya kan ya istilahnya pada ndak mau, takut, tapi ndak minta ya. Kalaupun toh disuruh ya manut aja, dilaksanakan semampunya ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang sesuatu jabatan, posisi yang menjanjikan, maka kemudian itu menjadi rebutan, bahkan rela mengeluarkan uang banyak untuk bisa mendapatkan posisi itu. Tapi Masya Allah, memang kepemimpinan itu kalau kita renung-renungkan ya, sebodoh-bodohnya pemimpin hanya bermodal satu tanda tangan bisa mendatangkan banyak kebaikan, atau sebaliknya bisa langsung memporak-porandakan sebuah sistem. Itu urgensinya pemimpin. Makanya salah milih pemimpin, Masya Allah ya, itu hanya modal apa? Tanda tangan. Modal apa? Instruksi. Modal perintah. Sehingga kalau kepemimpinan jatuh kepada tangan yang benar, jatuh kepada tangan yang tepat, Masya Allah, instruksinya adalah kebaikan, arahannya adalah kebaikan, tanda tangannya juga berdampak pada kebaikan. Itulah urgensinya kepemimpinan. Maka dengan demikian, dari yang pertama ini kami ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa ini nilai inti yang Allah hadirkan, ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yakni tentang kepemimpinan. Dan insya Allah lembaga ini juga memiliki struktur kepemimpinan itu. Nah, jadi Masya Allah ini yang tadabbur pertama dari Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Waktunya kurang 25 menit. Yang kedua, karena kalau selama ini kata tadabbur kita kan pasti kalau tentang Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu pasti tentang membaca. Bacalah. Membaca itu adalah sumber pengetahuan, jendela dunia, pasti begitu. Belum menyentuh pada sisi kepemimpinan seperti yang coba kami sampaikan. Walaupun mungkin ada juga para pakar, para ulama, para kiai, para ustadz yang sudah menyampaikan sampai lebih dulu. Namun kami juga baru mendapatkan ilhamnya, baru diilhamkan oleh Allah ternyata. Dan ini munculnya ketika pas sholat. Apa sebenarnya kandungan Al-Alaq? Kenapa kok sangat fundamental sekali? Kenapa kok pertama kali Allah nurunkan ini gitu kan? Nah, itu yang tadabbur yang pertama. Sehingga monggo kita coba tadabburi sendiri nanti. Nah, pas di rumah baca Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Kenapa kok Allah menurunkan ini? Apa urgensinya? Kenapa? Apakah memang mungkin dalam skala pribadi, kalau saya misalnya atau panjenengan semuanya, setiap dari kita ingin mengantarkan diri kita menjadi pribadi sebagaimana di zaman Nabi, ya memang sumbernya yang ini. Sumbernya Al-Alaq 1 sampai 5 ini. Tapi masalahnya di mana, apanya yang bisa mengantarkan seseorang itu? Apa dari membacanya atau dari budaya atau nilai-nilai kepemimpinannya? Mungkin itu adalah hal materi atau tema untuk kita diskusikan bersama. Mungkin dari sisi membacanya, dari sisi ilmu pengetahuannya, ya, atau mungkin dari sisi kepemimpinannya. Baik, kita masuk yang kedua. Al-Alaq itu pasti berbicara tentang pendidikan. Ini nyambung dengan yang kenapa kok lembaga ini mengangkat tema atau jargon PIBT, pendidikan integral berbasis tauhid. Apalagi bagi kita yang sebagai guru ini. Kenapa? Apakah Al-Alaq itu sudah berbicara tentang pendidikan? Kira-kira gimana? Sudah berbicara tentang pendidikan belum? Al-Alaq. Kalau kita berbicara pendidikan, paling tidak ada 4 unsur yang harus ada dalam pendidikan itu. Yang pertama, tujuan. Unsur pokok dalam pendidikan itu sudah pasti harus ada tujuan. Kita mau memiliki anak
ataupun mendidik santri itu mau dibawa kemana? Itu harus sudah jelas. Ya, mau abstrak atau konkret silahkan, itu nanti lebih teknis. Tapi yang pasti harus ada tujuan. Mau dijadikan bentuk, mau dibentuk seperti apa anak ini? Mau diwarnain merah kah, kuning kah, hijau kah, biru kah? Sesuai dengan warna-warna yang ada di jalanan itu, ya. Itu harus jelas. Ibaratnya kalau lembaga ini mau mengantarkan santri, mau dijadikan apa santri sini? Anak orang itu yang dititipkan mau dijadikan seperti apa? Mau kota kah, mau segitiga kah, segi empat? Itu harus jelas ada tujuannya. Maka unsur-unsur pendidikan yang paling pokok adalah ini. Itu jelas tujuannya. Jelas tujuannya. Yang kedua adalah jelas caranya, metode. Yang ketiga materinya. Itu sudah yang paling pokok yang harus ada dalam proses-proses pendidikan, ya. Proses-proses pendidikan, dan yang paling penting dari sekian banyak unsur-unsur pendidikan itu pasti berbicara tentang manusia. Nah, Ramadan tahun lalu saya ketika melakukan tadabbur, apa sebenarnya nilai inti dari dari Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Maka sesungguhnya Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu sudah berbicara tentang manusia. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu sudah berbicara tentang manusia, di mana baik dia sebagai subjek pendidikan yakni guru ataupun objek pendidikan yakni murid. Posisinya itu harus, pondasi dan posisi pertamanya itu harus sama, bahwa dia adalah makhluk. Tidak memposisikan lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik dari salah satu di antaranya. Ibaratnya kita yang hadir di masjid ini, saya tidak kemudian merasa lebih baik dari panjenengan semuanya, panjenengan semuanya tidak kemudian merasa lebih baik dari saya, baik dari sisi posisi atau apapun, itu tidak boleh dinampakkan. Karena memang pembedanya nanti adalah atqakum, takwanya. Pondasi pertama yang harus ada di paradigma cara berpikir seorang ustadz adalah semua kita ini adalah makhluk, abdun, manusia. Ini nilai-nilai dasarnya begitu. Yang hanya nantinya adalah ketika kita mendidik seorang anak ataupun seorang murid, memang kita diberi tanggung jawab sosial. Tapi hakikinya ketika Al-Alaq sudah berbicara tentang manusia, dalam Al-Alaq itu akan muncul dua sifat utama manusia. Pertama, dia sebelumnya tidak ada kemudian diadakan. Yang kedua, dia itu lemah, makanya suka bergantung. Mau dia sebagai guru ataupun sebagai murid, sama-sama memiliki karakter dasar seperti ini. Tidak ada kemudian manusia yang tidak diciptakan. Semuanya diciptakan, diadakan. Tidak ada manusia, baik dia sebagai kiai, sebagai guru, sebagai ustadz atau sebagai santri, yang tidak bergantung dengan Ar-Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Semuanya bergantung. Ini nilai-nilai dasarnya manusia. Makanya dan inilah yang disebut dengan risalah basyariyah yang kemudian mengguncang tanah Arab saat itu, karena kemudian para petinggi di masyarakat Arab saat itu merasa terganggu dengan konsep ini, bahwa tidak ada orang yang lebih mulia antara satu dengan yang lain. Sehingga mereka marah. Nanti saya tidak ada yang menghormati saya. Nanti tidak ada yang nyalamin saya, nanti tidak ada yang tunduk sama saya. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat Arab saat itu. Makanya kan ini nilai-nilai dasar tentang pemahaman tentang manusia. Itu Al-Alaq sudah mengajarkan kepada kita bahwa sehingga mau dia orang tua kah? Ya, saya dulu pernah mendengar salah seorang ustadz di Balikpapan sana itu mengatakan ini. Jadi murid itu dikader, guru itu juga pada saat yang sama dia juga sedang dikader, istilahnya begitu. Dikader untuk mampu mendidik. Ya, dikader untuk mampu mendidik. Masya Allah ya. Saya masih ingat salah satu film, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang nonton film Kung Fu Panda 3. Ada yang pernah nonton? Mas Syukur mungkin nonton? Belum ada yang pernah nonton? Kung Fu Panda 3.
Sudah. Apa salah satu nilai inti yang didapatkan di situ? Saya itu ingat banget karena itu temanya tentang guru. Salah satunya adalah ketika Po itu disuruh ngajar. Ternyata Po saja itu yang dia adalah Dragon Warrior, seorang pendekar hebat, disuruh ngajar orang iso. Kenapa? Karena mengajarnya kamu harus jadi seperti saya. Tanpa melihat potensi yang dimiliki oleh setiap dari kawan-kawannya yang berapa orang itu, ada monkey, ada apa itu. Jadi potensinya monkey yang bisa loncat-loncat itu tidak dilihat, potensinya ular yang bisa merayap itu tidak dilihat, tapi harus sama seperti panda itu gitu. Maka kemudian kan dia tidak sukses mengajar itu. Tidak sukses. Pun demikian juga. Makanya saya terkesan sekali dengan kupu panda ketiga itu. Ya Masya Allah, ternyata kayak gini ya dulu ya. Belum tentu ketika dia sudah seorang sarjana kemudian secara otomatis dia bisa ngajar. Belum tentu. Belum tentu ketika dia sudah menguasai Al-Quran kemudian dengan mudah dia mengajarkan Al-Quran. Belum tentu. Karena mengajar itu berkaitan dengan metode, cara mengajarnya, ya, cara mengajarnya. Masya Allah. Jadi Al-Quran Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu juga sudah berbicara tentang manusia, bahwa manusia itu akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang lebih hebat daripada dirinya. Makanya kan siapa di antara kita yang kalau dalam kondisi tertentu ketika dihadapkan dengan masalah yang tidak mencari tempat curhat, minimal cari tempat curhat. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mampu menampung beban itu, dia harus mencurhatkan. Paling tidak curhat ke alam luas, merenung di atas gunung, ya, duduk di pinggir sungai. Kalau sudah tidak tahan langsung nyemplung. Ada yang istilahnya mengakhirinya itu dengan merenung di tengah rel kereta api. Ya sudah, akhirnya disambut oleh rel kereta api, selesai sudah hidupnya gitu. Nah, ada macam-macamnya begitu. Coba kita analisis dari tujuan. Tujuan dari pendidikan itu adalah agar manusia itu kenal dengan Robnya. Makanya kemudian Allah mengenalkan di Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu agar manusia itu karena dia tahu dia adalah makhluk dan dia diciptakan oleh Sang Pencipta, maka dia harus mengenal ciptaannya. Sehingga tujuan dari pendidikan PIBT itu adalah mengantarkan anak kita, mengantarkan murid-murid kita, santri kita untuk mengenal Rabbul Alamin. Ini yang benar-benar nilai fundamental. Tentu kita tidak berbicara lebih teknis, lo nanti tidak up to date dong, tidak memiliki kemampuan IT, itu nanti susulannya. Tapi nilai pondasinya ini, karena ini memang Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang pondasi. Kalau pondasinya sudah tidak jadi, apapun yang ada di atasnya itu biasa-biasa saja atau mudah roboh, mudah rusak. Tapi kalau pondasinya kokoh, mau anak ini mau diajarin jadi apapun, pondasinya jelas, tujuan dasarnya jelas apa? Dia akan tetap kembali kepada nilai-nilai Rabbul Alamin. Mau dia jadi polisi, dia akan tetap kembali kepada nilai-nilai Rabbul Alamin. Dia mau jadi apa? Politisi, dia akan tetap kembali ke nilai-nilai Rabbul Alamin. Maka Masya Allah, saya benar-benar kaget ketika mengkaji ini. Ya Allah, ternyata PIBT itu sudah terbahas di Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Ya. Hanya kan sering kalau saya lagi lagi santai memang merenung ya, sambil membaca beberapa referensi yang kemudian nanti didapatkanlah beberapa hasil kesimpulan-kesimpulan dari proses tadabbur itu. Alhamdulillah, ini kurang 10 menit loh. Nah, yang ketiga, 3 poin aja yang mau saya sampaikan sore ini. Jadi yang pertama tadi Al-Alaq itu sudah mengenalkan tentang kepemimpinan dan manajemen. Yang inti dari kepemimpinan itu apa? Command, perintah. Ya tentu jangan kemudian habis ini sedikit juga langsung nyuruh-nyuruh. Ya tetap ada anunya ya. Kita kan kita masih proses mencoba memahami. Ya, kemudian yang kedua adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu sudah berbicara tentang PIBT atau konsep pendidikan Islam. Itu sudah dibahas di Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bahwa tujuan utama kita mendidik anak, ya, mendidik santri itu adalah untuk mengantarkan mereka mengenal Rabbul Alamin, penciptanya. Ya,
penciptanya. Jangan sampai menyeleweng dari ini. Nah, nanti tambahan lain-lainnya agar santri hafal Al-Quran, agar santri bisa IT, agar santri bisa bahasa Inggris, bisa bahasa asing. Itu silakan nanti setelah pondasinya ditanamkan, ya. Pondasinya sudah ditanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Yang ketiga, kita berbicara tentang epistemologi ilmu. Masya Allah, bahasanya ini kayak bahasa kuliah, ya. Saya bahasakan lebih sederhana. Sumber ilmu. Dari mana kita bisa mendapatkan pengetahuan? Sedangkan di Al-Alaq, Allah menggambarkan manusia itu bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Yang membahas ini di Hidayatullah itu adalah siapa? Ustaz Tasrif Amin, sampai jadi disertasi kalau tidak keliru. yakni epistemologi ilmu atau sumber ilmu. Kajiannya kalau tidak keliru salah satunya adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apakah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu sudah berbicara tentang ilmu? Sudah. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan ilmu? Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi? Yang pertama, memang harus dengan membaca. Sebagaimana perintah di pertama, Iqra. Membaca itu memang secara umum memang membaca buku. Tapi ada juga yang namanya membaca abstrak, yakni membaca situasi dan kondisi. Contohnya situasi sosial politik sekarang, itu membaca kondisi seperti itu. Yang pasti adalah membaca itu adalah proses yang sangat kompleks. Kalau saya baca saya renung-renungkan. Kenapa? Karena seorang anak ya, panjenengan silakan perhatikan anak masing-masing. Ketika anak mulai membaca, apakah dia kemudian langsung mendapatkan pemahaman yang lengkap? Pada tahapan itu dia lengkap. Tapi sesungguhnya ketika dia terus menambah, sampailah dia pada kesimpulan terakhir, walaupun itu juga bukan kesimpulan terakhir, dia akan terus sampai pada kesimpulan yang lebih tinggi ketika dia terus membaca, baik membaca buku, informasi tertulis, ataupun membaca abstrak. Makanya fungsinya ngaji itu adalah ini. Karena ngaji itu kadang-kadang kita sudah sampai pada satu kesimpulan, ternyata kita mendapatkan ilmu baru, ada kesimpulan lain toh. Alias informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya ditambah lagi. Oleh karena itu, kenapa manusia tidak boleh menyombongkan diri dengan ilmunya? Karena memang bisa jadi kita hanya sampai pada kesimpulan sementara, belum kesimpulan yang sebenarnya. Nah, membaca itu adalah proses mental yang kalau dalam kajian psikologi itu ketika seseorang membaca itu, otak kita itu langsung bekerja keras menghidupkan aliran-aliran listrik, termasuk dendrit-dendritnya itu, kemudian apa yang sudah dibaca itu dihubung-hubungkan. Makanya prosesnya kompleks banget. Saking hebatnya otak manusia itu bisa merekam semua hal yang yang dia baca, apa yang dia lihat, ya, dan apa yang dia yang dia rasakan, proses emosionalnya. Itu cara yang pertama, membaca. Ya, memang harus membaca, baca. Yang kedua, kita berangkat dari kata ta'lim, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa memang manusia itu harus dibimbing, diajar. 'Allama, Allah yang mengajar. Sekarang ilmu itu sudah sampai kepada kita, kemudian kita mengambil peran muallim, pengajar. Maka sesungguhnya ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita transferkan melalui proses belajar mengajar. Dari ta'lim, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga yang
kondisi awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa, akhirnya perlahan-lahan menjadi tahu. Setelah manusia terus tahu sampailah dia pada satu titik, yakni dia tahu Tuhannya. Kalau seseorang sudah tahu Tuhannya, itulah yang kemudian disebut dengan lahirlah pengakuan yang disebut dengan syahadah. Maka proses membaca, sekali lagi itu bukan hanya proses membaca buku, tapi banyak hal. Mungkin melakukan merenung, melihat sesuatu direnungkan gitu ya, melihat anak kita direnungkan gitu, dan lain sebagainya. Masya Allah, inilah yang bisa saya sampaikan dari coba mentadabburi Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kesimpulannya adalah itu tadi, kepemimpinan dan manajemen itu sudah Allah ajarkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah tentang konsep pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga adalah sumber ilmu. Nah, mungkin kalau ini ada waktu 5 menit, kalau ada yang mau bertanya, ya, ini tak kasih kesempatan. Gitu. Saya kira itu pemaparan atau kajian sore hari ini untuk bekal kita. Ya, walaupun kadang-kadang kalau kita mendengar sebuah ceramah itu kadang ya ada yang menangkap semuanya, ada yang ditangkap sebagian, ada yang ditangkap sebagian kecil gitu ya. Barulah nanti kadang ilmu itu benar-benar terasa manfaat dan pentingnya adalah ketika dihadapkan dengan situasi yang ternyata ilmu itu adalah berguna di situ. Sering saya mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Nah, mungkin kan di sini ada Ustaz Saifuddin sebagai kepala sekolah ini, siapa tahu mau bertanya. Atau Ustaz Nasrul kan sudah lama-lama juga di ini. Moga kalau ada yang ingin ditanya atau sambil menunggu dia waktu 5 menit ya Ustaz Gartam ya. Nunggu 5 menit kalau ada yang mau bertanya.